satu akan menyampaikan materi kami tentang metode representatif. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Helmi Cebora. Marcelina Indrawati Lende. Mariam Rambu Apala. Marcelina Kahilema. Maya Loda Hamuham. Enrico Stalu sebagai pembawa materi. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan mewakili teman-teman kelompok 3 untuk mempresentasikan materi terkait dengan metode representatif. Ya, di sini kita akan masuk pada definisi atau pengertian dari metode representatif. Nah, di sini definisi atau pengertian dari metode representatif, istilah kata representatif berasal dari bahasa Latin repretare yang artinya membawa sebelum memamerkan. Nah, dalam bahasa Inggris kata representatif yaitu representation yang artinya menggambarkan atau menyajikan dalam bentuk yang mewakili atau suatu gambaran atau ide atau konsep yang secara lebih luas. Nah, dalam konteks lebih luas ini, kata representatif merujuk pada suatu yang akan lebih luas. Metode representatif ini merupakan suatu metode yang melakukan pendekatan yang digunakan dalam meneliti serta menganalisis untuk menggambarkan suatu objek atau kelompok yang menunjukkan karakteristik atau sifat yang umum. Jadi dalam konteks ini kata metode representatif yang mana metode ini melakukan pendekatan yang digunakan untuk memastikan analisis yang dilakukan yang memiliki relevansi yang akurat dan yang akan lebih luas. Next. Nah, di sini kita akan lanjut pada materi yang berikut, yaitu tokoh-tokoh dalam metode representatif. Tokoh yang pertama yaitu Walter Eichhorn. Walter Eichhorn ini yang mana pada tahun 1930-an dengan mengusulkan bahwa perjanjian merupakan pusat studi perjanjian lama. Walter Eichhorn ini adalah seorang teolog yang terkenal dengan pemikiran tentang interpretasi teks-teks Alkitab dan bagaimana wahyu itu dipahami. Eichhorn juga mengembangkan 3 kategori utama, yaitu Allah dan umatnya, Allah dan dunia, Allah dan manusia, untuk memperlihatkan perkembangan pikiran dan institusi yang mana teologi Eichhorn ini bersifat historis dan deskriptif. Nah, jadi dalam metode ini Eichhorn juga dapat berfokus pada bagaimana firman atau wahyu Allah diwakili atau direpresentasikan bukan hanya sebuah simbol saja, tetapi melainkan memiliki kekuatan untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang lebih mendalam, yang pada akhirnya dapat membawa pemahaman tentang wahyu kepada umat-umatnya. Kita masuk di tokoh yang kedua, yaitu Friesen. Friesen adalah sarjana kenamaan berbangsa Belanda, dapat mengikuti sebagian besar dari metode representatif. Nah, Friesen ini dikenal dengan seorang ahli Alkitab yang dikenal dengan pandangannya tentang metode representatif yang berfokus pada cara menginterpretasikan teks-teks Alkitab
dan hubungannya dalam budaya atau konteks tersebut. Oke, kita akan lanjut di materi yang berikut, yaitu terkait dengan prinsip dan cara kerja metode representatif. Ya, prinsip dan cara kerja metode representatif. Prinsip metode representatif ini, prinsip utama dari metode representatif adalah dapat menyajikan suatu objek atau fenomena yang jelas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal tersebut. Nah, di sini ada dua prinsip metode representatif, yaitu yang pertama prinsip abstraksi. Nah, prinsip abstraksi ini dapat digunakan melalui simbol atau model untuk mempresentasikan sesuatu yang nyata dengan jelas dalam bentuk yang sederhana. Metode ini juga dapat menggunakan representasi seperti gambar, ide, atau informasi yang dapat dipahami dengan mudah, dan itu dapat disederhanakan dalam prinsip abstraksi ini. Nah, prinsip yang kedua itu generalitas. Prinsip generalitas ini yang mana metode ini sering kali memakai dalam fenomena atau konsep yang diaplikasikan dalam berbagai situasi atau kondisi dalam sebuah teks untuk memperjelas, untuk memudahkan dan menyederhanakan sehingga dapat dipahami. Ya, kita akan lanjut pada cara kerja metode representatif. Ada di sini ada 3 poin cara kerja. Yang pertama, pemilihan representatif. Nah, pemilihan representatif yang mana langkah pertama adalah memilih jenis representatif yang jelas dan tepat seperti gambar ataupun model-model lainnya yang digunakan dalam metode representatif ini. Nah, yang kedua ada cara kerja penyederhanaan. Penyederhanaan ini dalam proses ini dapat menyederhanakan objek atau informasi yang asli dengan cara mempertahankan keaslian dari sebuah teks. Ada cara kerja yang berikut, yaitu cara kerja metode representasi, dan ketiga yaitu komunikasi. Cara kerja ini melalui komunikasi representatif ini kemudian digunakan untuk mengkomunikasikan informasi pada audiens atau pengguna serta memudahkan memahami atau menganalisa informasi tersebut. Nah, jadi cara kerja metode melalui metode representasi ini yang mana komunikasi ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan suatu teks dengan cara menyederhanakan dari informasi yang akan kita sampaikan. Next, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu skema atau pola dari metode representatif. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, pemilihan teks Alkitab yang ingin ditafsir. Nah, pemilihan teks Alkitab yang ingin ditafsir, salah satu pola dalam menafsirkan sebuah teks yang mana kita lebih dulu untuk memilih teks yang ingin kita tafsirkan. Yang kedua, mengidentifikasi tema atau topik yang akan terkandung dalam teks yang ditafsirkan. Nah, jadi dari yang kedua, mengidentifikasi tema atau topik yang terkandung dalam teks yang ditafsir. Setelah kita menafsir sebuah teks dengan secara keseluruhan, di situ kita dapat menyimpulkan dan kita dapat menentukan tema dari teks yang kita tafsirkan. Nah,
Yang ketiga, ada pencarian representatif atau gambaran tentang tema yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, yang bagian ketiga ini merupakan representatif atau gambaran tentang tema dari teks itu yang kita kaji, yang mana kita mengaji sebuah teks dan di situ kita bisa untuk menentukan tema atau topik yang kita gambarkan dari apa yang menjadi isi dari pembahasan atau yang kita sampaikan itu. Yang keempat, ada analisis representatif. Analisis representatif ini yang mana untuk memahami teks, makna dari teks yang signifikan serta memahami pesan yang terkandung dalam teks yang dapat ditafsirkan. Jadi analisis representatif ini yang mana kita memahami teks dan makna dari teks yang signifikan serta kita memahami pesan yang terkandung dalam teks yang dapat kita tafsirkan, sehingga ketika kita menyampaikan sebuah teks dapat terstruktur dalam menyampaikan sebuah teks. Next. Ya, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada materi terkait keunggulan dan kelemahan. Nah, dari metode ini ada keunggulan dan kelemahan. Ya. Keunggulan dari metode ini adalah yang mana dapat menggambarkan struktur dan pola yang ada dalam teks kita, sehingga dapat membantu kita untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, kelemahan dari metode representatif ini juga dapat menimbulkan interpretasi yang subjektif karena penafsiran dapat memilih dan menimbulkan yang tertentu dalam teks Alkitab. Nah, metode ini juga dapat mengabaikan konteks historis dan teks Alkitab yang dapat menimbulkan kesalahpahaman serta dapat menimbulkan sebuah pertentangan dalam penafsiran yang mengabaikan keragaman yang ada dalam teks Alkitab itu. Next. Nah, kita akan masuk di materi selanjutnya, yang mana dari metode representatif ini kami mengangkat sebuah contoh dalam metode ini, yang mana metode representatif yang menggambarkan tentang Allah dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran, Allah dapat digambarkan sebagai pencipta, penebus, dan pembela umat Israel. Allah sebagai pencipta, pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu dalam Keluaran pasal 1 ayat 1, Allah sebagai penebus, Aku akan melepaskan kamu dari pekerjaan mereka yang berat. Itu kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 8. Dan Allah sebagai pembela, Aku akan menjadi musuh bagi musuhmu yang lawan bagi kamu. Itu ada di Keluaran 23 ayatnya yang ke-22. Nah, jadi dari beberapa contoh itu kami dapat menggambarkan Allah dalam Alkitab Keluaran yang mana representatif tentang Allah sebagai pencipta, penebus, dan pembela bagi umat Israel dapat membantu memenuhi peran dan sifat Allah dalam sejarah Israel. Ya, demikian materi presentasi kami dari kelompok 3, yaitu mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1 terkait dengan metode representatif. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan itu akan membangun wawasan berpikir kita